Bun, pernah gak sih merasa sedih waktu sudah masak masakan favorit, sudah rayu dengan mainan kesukaannya, tapi tetap aja mulutnya ditutup? GTM lagi. Hai Bunda, selamat datang kembali di channel Paramrina Official. Bunda hebat anak sehat. Tempatnya bunda-bunda cari solusi untuk masalah tumbuh kembang si kecil. Bun, pernah gak sih merasa sedih waktu si kecil makin kurus, makannya makin susah, bahkan kadang cuma mau minum air putih aja seharian? Sudah masak masakan favorit, sudah rayu dengan mainan kesukaannya, tapi tetap aja mulutnya ditutup. GTM lagi, alias sudah di fase gerakan tutup mulut. Bunda, ternyata susah makan pada anak bukan cuma soal gak doyan makan loh. Ada banyak faktor yang diam-diam mengganggu. Mulai dari masalah pencernaan, kurang zat besi, sampai pola makan yang tidak tepat. Di video ini kita akan kupas tuntas penyebab anak GTM. Sebenarnya apa sih itu GTM? GTM atau gerakan tutup mulut adalah kondisi ketika anak menolak makan sama sekali. Menurut Dr. Arifianto, spesialis anak, GTM seringkali merupakan reaksi normal terhadap perubahan dalam jadwal makan, rasa makanan, atau kondisi psikologis anak seperti bosan atau stres. Kalau menurut IDAI, gerakan tutup mulut atau GTM adalah kondisi saat anak menolak makan dengan cara menutup mulut, menyemburkan, atau melepehkan makanannya. Fenomena ini umum terjadi pada masa peralihan ke makanan pendamping ASI atau MPASI dan dapat mempengaruhi asupan nutrisi serta pertumbuhan anak jika gak ditangani dengan tepat. Bunda perlu mengetahui dulu nih, apa sih penyebab anak bisa jadi susah makan atau melakukan gerakan tutup mulut? Yang pertama nih, ada masalah kesehatan. Anak yang sedang mengalami gangguan kesehatan seperti demam, batuk pilek, infeksi tenggorokan, tumbuh gigi, dan sariawan cenderung mengalami kehilangan nafsu makan. Bahkan infeksi ringan seperti flu juga dapat mempengaruhi indera penciuman dan pengecapan si kecil, sehingga makanan terasa hambar dan tidak enak baginya. Yang kedua, tubuh anak kekurangan zat besi. Karena zat besi itu membantu pembentukan enzim yang berperan dalam metabolisme energi dan fungsi otak. Yang ketiga, ada kondisi psikologis dan emosional anak. Kondisi emosional seperti stres, kecemasan, perubahan rutinitas, atau pengalaman traumatis saat makan, seperti pernah tersedak atau dimarahi saat makan, dapat menimbulkan trauma psikologis yang membuat anak menolak makan loh Bunda. Jadi saat anak menolak makan, sebaiknya jangan dipaksa atau dimarahin ya Bun. Hayo, siapa nih yang suka kayak gitu? Yang keempat adalah pola asuh dan kebiasaan makan yang tidak tepat. Kesalahan umum ayah bunda, bahkan orang terdekatnya seperti memberi camilan atau susu terlalu dekat dengan waktu makan utama, membiarkan anak makan sambil main gadget, atau tidak memiliki jadwal makan yang teratur, ternyata juga dapat mengacaukan rasa lapar alami anak Bun. Penyebab kelima, kurangnya stimulasi sensorik dan variasi menu. Karena anak membutuhkan pengalaman sensorik yang beragam dalam proses belajar makan. Bila bunda hanya menyajikan makanan dengan rasa, warna, dan tekstur yang monoton, si kecil pasti akan cepat bosan nih. Yang keenam, stimulasi berlebih atau gangguan emosional. Terlalu banyak screen time, stres di lingkungan rumah, atau kurang perhatian saat makan bisa membuat anak tidak tertarik pada aktivitas makan. Yang ketujuh, GTM bisa jadi fase perkembangan normal anak. Pada usia 1-3 tahun, anak akan masuk dalam fase yang disebut toddler anoreksia, yaitu fase di mana kebutuhan energi menurun karena laju pertumbuhan fisik yang melambat dibandingkan saat bayi. Pada fase ini, anak akan tampak kurang nafsu makan atau memilih makanan secara selektif atau bisa disebut dengan picky eater. Maka dari itu, ayah bunda perlu melakukan pendekatan yang tepat nih. Yang pertama, menerapkan pola makan teratur dan konsisten.
Bunda perlu membuat jadwal makan yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali cemilan sehat per hari. Yang kedua, gunakan pendekatan makan yang responsif, yaitu ayah bunda bertugas menentukan apa, kapan, dan di mana anak makan. Dan anak bertugas menentukan seberapa banyak makanan yang akan dia makan. Yang ketiga nih, ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Seperti duduk bersama anak saat makan, tidak menghidupkan TV atau gadget, biarkan anak belajar makan sendiri meskipun belepotan dan hindari komentar negatif. Yang keempat, bunda harus kenalkan makanan dengan sabar. Jangan menyerah bila anak sekali menolak makanan baru. Yang kelima, berikan contoh seperti makan sayur di depan anak karena anak adalah peniru handal. Yang keenam, hindari penggunaan gadget dan paksaan supaya anak makan banyak. Untuk membantu penyerapan nutrisi ke tubuh bekerja lebih baik, ternyata tubuh anak perlu zat besi loh bunda. Yang pertama, zat besi berperan sebagai alat transportasi oksigen ke sel usus. Zat besi berperan membentuk hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke jaringan usus. Yang kedua, zat besi membantu mengaktifkan berbagai enzim pencernaan, serta menjaga kekebalan tubuh di dalam saluran cerna. Yang ketiga, zat besi membantu pembentukan enterosit, yaitu sel di dinding usus halus yang bertanggung jawab menyerap vitamin dan mineral. Nah, bunda pasti bertanya-tanya nih, zat besi itu terkandung di dalam apa aja sih? Salah satu sumber zat besi nabati yang tinggi adalah moringa oleifera atau daun kelor. Bahkan moringa dikenal memiliki kandungan zat besi hingga 10 kali lebih banyak dari bayam dan 10 kali lebih tinggi dari susu formula loh bun. Nah, penyerapan nutrisi dari makanan ke dalam tubuh akan terjadi secara maksimal berkat bantuan dari zat besi. Sehingga zat besi juga penting untuk mendukung fungsi usus dan enzim pencernaan, serta melindungi usus dari infeksi. Sebelum masuk ke solusi, yuk kita bahas dulu dampak dari kebiasaan GTM atau gerakan tutup mulut yang terjadi secara berulang atau dalam jangka panjang. Dampak pertama adalah anak akan kekurangan gizi makro dan mikro atau malnutrisi tersembunyi. Dampak kedua dari GTM berkepanjangan bisa menyebabkan berat badan anak stagnan bahkan menurun. Dampak ketiga jika membiarkan anak GTM adalah perkembangan otaknya jadi terganggu. Dampak keempat akan terjadi masalah perilaku dan emosi anak. Anak yang kekurangan energi akibat GTM bisa tampak lebih mudah marah, sulit tidur, atau rewel. Dampak terakhir adalah sistem imun anak melemah. Salah satu efek kurang gizi adalah sistem imun anak yang menjadi lemah karena tubuh tidak cukup vitamin dan mineral untuk melawan infeksi. Nah, sekarang tahu kan dampak GTM bisa berpengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Sekarang kita bahas hal-hal yang sering banget dianggap remeh tapi sebenarnya sangat penting untuk diperhatikan supaya masalah GTM ini tidak semakin parah. Simak ya bun. Jadi, gerakan tutup mulut atau GTM adalah fase yang umum terjadi pada anak-anak, terutama saat balita. Namun, ada beberapa hal yang sering dianggap sepele oleh orang tua saat menghadapi anak yang lagi susah makan. Padahal, hal-hal ini dapat berdampak serius terhadap kesehatan jangka panjang si kecil. Yuk kita bahas lebih dalam. Yang pertama, anakku tetap aktif kok, jadi gak masalah kalau gak makan. Nah, ini adalah asumsi yang sangat umum. Padahal sebenarnya aktivitas fisik bukan satu-satunya indikator kecukupan nutrisi. Beberapa anak bisa tetap aktif karena cadangan energi dari makanan sebelumnya atau karena sistem imun tubuh yang masih berusaha beradaptasi dengan kekurangan zat gizi. Yang kedua, tenang aja, nanti pasti lapar sendiri dan minta makan. Menunggu anak lapar dan berharap ia makan sendiri adalah pendekatan yang bisa beresiko loh bunda, terutama pada anak yang sudah menunjukkan tanda-tanda GTM kronis. Yang ketiga, mungkin lagi bosan aja sama makanannya. Variasi makanan memang penting,
Tapi fokus Bunda seharusnya bukan hanya pada menu, melainkan juga bagaimana suasana dan interaksi saat makan. Yang keempat, gak usah dibawa ke dokter dulu, nanti juga sembuh sendiri. Ini juga kesalahan yang umum. Banyak orang tua baru mencari pertolongan setelah anak mengalami penurunan berat badan atau gangguan perkembangannya. Hal-hal kecil yang dianggap sepele ini justru bisa menjadi pemicu GTM yang kronis jika dibiarkan loh. Nah, setelah tahu seberapa serius dampak GTM pada anak-anak dan hal-hal yang sering dianggap sepele saat anak GTM, yuk kita lanjut bahas apa aja sih solusi sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk membantu si kecil kembali semangat makan, aktif dan ceria lagi. Yang pertama, bangun rutinitas makan yang konsisten. Bayi dan balita sangat merespon pola yang konsisten. Ketika waktu makan ditentukan secara tetap setiap hari, sistem pencernaan si kecil akan belajar mengatur kapan tubuh perlu makan dan kapan harus berhenti. Yang kedua, ciptakan suasana makan yang menyenangkan dan bebas tekanan. Salah satu kesalahan umum yang sering Bunda lakukan adalah memaksa anak makan, membandingkan anak makan dengan anak lain, dan memberikan ancaman atau hadiah agar si kecil menghabiskan makanannya. Yang ketiga, sajikan makanan yang bervariasi, menarik, dan bergizi seimbang. Anak-anak biasanya lebih tertarik dengan tampilan atau bentuk makanan. Sajian warna-warni dari sayur dan buah, bentuk makanan menjadi karakter lucu yang disusun menarik di atas piring akan meningkatkan antusiasme mereka loh Bunda. Yang keempat, perhatikan keseimbangan nutrisi, fokus pada zat besi dan serat. Kelima, gunakan pendukung herbal alami yang terbukti aman. Suplemen herbal dengan kandungan seperti temulawak yang dikenal sebagai penambah nafsu makan karena efeknya pada peningkatan produksi empedu, daun kelor yang tinggi zat besi dan protein. Keenam, tingkatkan aktivitas fisik setiap hari. 7. Evaluasi dengan tenang dan konsultasi bila perlu. Gimana? Sekarang udah dapat insight baru ya Bunda? Jadi kalau si kecil susah makan, jangan buru panik Bun. Pahami dulu penyebabnya, perhatikan kondisi pencernaan dan kecukupan zat besinya, serta bantu dengan solusi yang alami dan tepat. Kalau Bunda masih ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman Bunda pas ngadepin anak GTM, boleh banget nih langsung tulis di kolom komentar ya, supaya kita bisa belajar sama-sama dan jadi pelajaran untuk bunda-bunda yang lain. Jangan lupa juga untuk like, share video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi konten edukatif lainnya seputar tumbuh kembang si kecil dari Paramurina Official. Dan kalau Bunda ingin tahu sosial media kita, Bunda bisa follow di sini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bareng Paramurina Official. Tetap semangat mendampingi si kecil tumbuh optimal. Paramurina, teman tumbuh anak Indonesia.